Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Allah ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini, materi kita tentang bab 10 hikmah ibadah sholat. Baik, sama-sama kita simak pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas materi tentang hikmah ibadah sholat, yang perlu kalian ketahui, ada dua peta konsep yang harus kalian mengerti. Yang pertama, pengertian dan tata cara sholat. Dan yang kedua, hikmah ibadah sholat. A. Pengertian dan tata cara sholat. Sholat menurut bahasa berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga berarti doa untuk mendapatkan kebaikan. Menurut syariah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Sholat 5 waktu mulai diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bagi laki-laki, sholat fardu lebih utama dilakukan secara berjamaah, baik itu di masjid maupun di musola. Sholat harus memenuhi syarat, rukun-rukun, dan hal yang disunnahkan di dalam sholat. Agar sholat kita menjadi sah, salah satunya kita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui telah masuk waktu sholat. Misalnya, zuhur pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, asar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, maghrib pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, isya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan subuh pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, menutup aurat. Dan yang terakhir, yaitu menghadap kiblat. B. Hikmah ibadah sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat dan menjadi bukti dari keimanan kita. Dengan sholat, kita dapat menjauhkan perbuatan keji dan mungkar, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang merusak kehidupan manusia. Sholat tidak hanya berarti sebagai rasa terima kasih kita terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sholat juga mempunyai dampak positif bagi siapa saja yang melakukannya. Dampak tersebut antara lain selalu terjalin hubungan kuat antara hamba dan penciptanya, yang membawa kenikmatan, ketenangan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Setelah kita mempelajari materi hikmah ibadah sholat, intisari dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa
Yang pertama, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat mempunyai dampak positif, antara lain adalah selalu terjalinnya hubungan kuat antara seorang hamba dan penciptanya, yang membawa kenikmatan, ketenangan, dan keselamatan yang diwujudkan dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sholat amat besar pengaruhnya terhadap kesucian jiwa, yaitu menjauhkan perbuatan keji dan mungkar, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Efek sholat dapat membawa kesucian jasmani dan rohani. Sholat itu tiang agama. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Doa adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada penciptanya atau Tuhannya. Baik, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, materi tentang hikmah ibadah sholat. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita tutup dengan mengucap lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Bye.